Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat sehat wal afiat dan juga kesempatan waktu untuk saya menyelesaikan tugas UTS kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zulumatul zaman, dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sampai saat ini. Pertama sekali, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen saya, Al-Ustadz Agus Nurqawim, yang telah banyak membantu saya dan juga membimbing saya dalam memahami ilmu mata kuliah ilmu dakwah ini. Tanpa tujuh ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin saya bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik ini. Langsung saja, kali ini saya mau membawakan sebuah materi dakwah dengan judul kebajikan dalam bermedia sosial. Di era digital saat ini, media sosial ini udah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan daripada masyarakat. Beragam kemudahan itu disajikan di dalam media sosial, sehingga masyarakat itu sangat tertarik terhadap media sosial. Namun, kebebasan yang terjadi dalam bermedia sosial ini tidak dibarengi dengan etika yang apik dalam penggunaannya, sehingga banyak sekali menimbulkan mudarat daripada manfaatnya. Seperti contohnya, banyak terjadi berita bohong, hoax, ujaran kebencian, dan juga berita-berita negatif lainnya. Padahal sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial. Ada beberapa adab yang diajarkan oleh Islam dalam bermedia sosial. Adab yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah bermuraqabah. Apa itu sebenarnya muraqabah? Muraqabah itu adalah perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita sebarluaskan di media sosial, termasuk niat di balik postingan tersebut, itu harus dilandasi bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang kita mau posting tersebut. Dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, itu akan menimbulkan perasaan khawatir bagi kita untuk memposting hal-hal yang bersifat negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 54 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna tabdu say'an aw taquhu fa innallaha kana bikulli say'in alima. Yang artinya, jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran surah Al-Ahzab ayat 54. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia sudah menyampaikan bagaimana hukum ataupun berpedoman melalui media sosial. Fatwa dari MUI ini mengatur tentang bagaimana hubungan di media sosial antar sesama manusia, mulai dari mengirim pesan, memposting sesuatu, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa mempererat persaudaraan, mengokohkan kerukunan, dan tidak mengajak orang kepada hal-hal yang berbuat maksiat. Seorang muslim dalam menyampaikan informasi itu juga harus benar. Islam mengajarkan opini yang jujur dan harus didasari pada bukti serta fakta yang diungkapkan dengan tulus, tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya ataupun berita hoak di media sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dalika wa may ya'dim harumatallahi fahuwa khairul lah inda rabbahu wa akhlasa lakum al-ama amana yatla alaikum fajba'uni ar-rajfani minal awsani wajtahu qawlar rozi. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagung-agungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, itu adalah lebih baik dari sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak kecuali yang terlarang padamu keharamannya. Maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ini idealnya harus dipedomani oleh seorang muslim.
Sudah saatnya media sosial ini kita pergunakan untuk mengajak kebaikan dan juga menyalurkan konten positif, bukan malah sebaliknya. Banyak sosial media seperti YouTube, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya itu harus kita gunakan secara tepat sehingga kita sebagai muslim dapat menyiarkan syiar Islam dengan baik dan benar sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas. Demikianlah kultum singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.